Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya guys ya, kan di soal diketahui bahwa udara itu berisi 78%. Jadi di sini teh udara 78%. Nah, sedangkan di dalam udara itu terdapat O2 dan N2. Nah, O2 itu ada 20%. Sedangkan N2 itu 80%. Nah, jadi sebelumnya teh kamu hitung dulu 28% dari 78% itu berapa. Nah, kalau misalkan udah ketahuan hasilnya, tapi gimana nih cara ngitungnya? Cara ngitungnya teh tinggal 0,78 dikali 0,2. Nah, nanti hasil dari 0,78 dikali 0,2 itu kan 0,156. Nah, 0,156 dikaliin sama 100%. Jadi nanti hasilnya adalah 15,6%. Nah, buat cari N2-nya mah gampang, tinggal 100% dikurangi 15,6. Maksudnya teh 78% dikurangi 15,6%. Nah, nanti hasilnya teh 62,4%. Nah, kan kadar yang ada di dalam udara itu udah diketahui. Sekarang kita lanjut buat bikin blok diagram ya guys ya. Blok diagram. Pian ya kalau misalkan tulisannya emang rada gitu lah. Nah, di sini teh F ini kan sebagai umpan. Masuk ke dalam proses, keluar sebagai produk. F di sini berarti kan di soal sudah diketahui ya guys ya, bahwa propilen itu 12%, propilen 10%, amonia 12%, dan udara 78%. Nah, berarti C3H6 ini propilen. C3H6 itu 10%. NH3 itu amonia ya guys ya, 12%. O2 15,6%. Dan N2 62,4%. Nah, udah begini teh, kita ubah dulu si persennya teh ya. Berarti 10% dikali 100% itu sama dengan 0,1. Ini 0,12. Ini 0,156. 0,624. Nah, lanjut ke produk. Di produk itu berarti ada C3H3N. Dari mana, Div? Dari soalnya guys ya, boleh dilihat. Nah, ada H2O, C3H6. Dari mana? Dari sini. NH3, O2, dan N2. Nah, lanjut kita ke basis perhitungan. Basis perhitungan yang kata Bu Witea itu kan 100 mol. Nah, berarti kita hitung dulu C3H6 itu sama dengan 0,1 dikali 100 mol sama dengan berapa sob? 10 mol. Nah, lanjut lanjut ngitung ke NH3, O2, dan N2. Sama ya, ini dikali 100 mol. Pokoknya nanti teh menghasilkan ini 12 mol. Gampang, ini tinggal si nolnya dihilangkan guys. Langsung tulis ulang lah ini mah ya. Ya udahlah gencan ayo. Karena ini sangat penting ya guys ya. Karena kan awalnya 5% harus diubah jadi mol gitu kan. Nah, ini teh mana? 62,4 mol. Nah, lanjut
kita mulai berhitung soalnya guys. Jadi ini tuh cuma pendahuluannya saja, ini yang benar-benar soal. Kita tulis ulang persamaannya, bukan persamaan, reaksinya. C36 ditambah NH3 ditambah 1,5 O2 sama dengan salah panah nulis naon sih, C3 H3N tambah 3 H2O. Mohon diingat ya guys ya, bahwa C3H6 ditambah NH3 ditambah 1,5 O2 itu merupakan reaktan. Nah, sedangkan C3H3N sama 3H2O itu merupakan produk. Jadi untuk yang A kan yang dicarinya teh limiting reaktan. Nah, berarti ini teh sama aja kayak nyari reaksi pembatas. Berarti di sini teh ada M, ada R, sama ada S. Mula-mula C3HN, C3H6. Di sini kan mula-mulanya 10 mol. Berarti tulis 10. Terus NH3. NH3 mula-mulanya berapa? 12. O2. Nah, O2 kan 15,6, tulis. Nah, terus cara buat nyari berapa sih yang bereaksi? Di sini kita bakalan coba bagi dulu. Jadi gini, di sini kan ada koefisien. Sabar. Nah, di depan C3H6 teh kan ada koefisiennya teh 1. Terus di depan NH3 juga koefisiennya teh ada 1. Nah, koefisien dari O2 itu adalah 1,5. Jadi cara buat nentuin kalau saha sih yang jadi reaksi pembatas teh, kita hitung dulu dari 10 dibagi 1. Berarti kan 10. 12 dibagi 1, 12. 15,6 dibagi 1,5. Itu hasilnya teh 10,4. Berarti kan yang lebih kecil tetap C3H6. Berarti dapat disimpulkan bahwa limiting reaktan dari reaksi ini adalah C3H6. Ini tah yang jawaban yang A teh. Tapi kan reaksinya belum beres. Nah, jadi kita bereskan lagi ya guysnya. Kita bereskan lagi, berarti ini kita tulis ulang 10. Sisanya 0 kan? Nah, berarti dapat disimpulkan ini limiting reaktan. Gimana cara ngitung reaksi NH3? Berarti di sini teh bukan kita sih ya, tapi saya itu punya rumus tersendiri. Rumus buat cari reaksi dari anuan yang lain itu adalah K per KL dikali NL. K itu apa? K itu koefisien. Berarti koefisien dari si ini per koefisien lain. KL itu koefisien lain. Koefisien lainnya itu kan berarti si ini. Si C3H6 dikali mol yang lain. Mol yang lain itu berarti si ini tah. Jadi anggap aja limiting reaktan itu sebagai orang lain gitu. Ini diri kita sendiri yang mau dihitung. Nah, berarti kalau misalkan begini, kan koefisien dari si NH3 itu 1 per koefisien lain itu 1 dikali 10. Berarti NH3 ini bereaksinya 10. Sisanya berapa? 2. Lanjut ke sini 15,6. Di sini koefisiennya 1,5 per 1 dikali 10 sama dengan 0,6. Sudah beres. Ini tuh yang A ya. Nah, yang A beres. Lanjut ke B. Persen ekses reaktan. Persen ekses reaktan itu punya rumus. Ini mah biar lebih disingkat banyak, aku pakai rumus no iwe. Sisa per reaksi dikali 100%. Nah,
Karena limiting reaktannya sudah diketahui C3H6, jadi untuk mencari persen ekses itu hanya dibutuhkan sisa dari reaktan itu. C3H6 udah jadi limiting reaktan, berarti tinggal NH3 sama O2. Nah, kita cari persen eksesnya. Jadi yang pertama kita cari NH3. Sisa NH3 berapa? 2. Bereaksinya berapa? 10. Jadi 2/10 dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Nah, terus kita lanjut ke O2. Sisanya berapa? 0,6. 0,6/10 kali 100%. Sorry. 15,6. Bener deh, namun sih? Iya, ini tuh salah guys. Harusnya 15 ya guys ya. Karena ininya kan, ini tuh bereaksinya 15. Nah, berarti 0,6/15 dikali 100% sama dengan 4%. Nah, lanjut. Nah, ini udah beres yang B. Berarti kita tinggal hitung yang C. Yang C itu emang rada pusing ya soal yang C teh. Jika konversi limiting reaktan hanya 30%, berarti kan limiting reaktan teh C3H6. Nah, berapa rasio mol akrilonitril per mol NH3 di umpan? Ini cukup kompleks ya. Jadi konversi 30%. Dan rasio. Nah, berarti limiting reaktan itu adalah C3H6. Rumus dari konversi itu sendiri adalah jumlah mol bereaksi per jumlah mol mula-mula. Nah, di sini kan di soal udah diketahui konversinya itu 30%. Berarti 30% sama dengan jumlah mol yang bereaksi berapa? Nggak tahu, ini yang ditanyain. Berarti kita jadikan X per jumlah mol mula-mula itu adalah 10. Dari mana 10? Dari sini 10. Nah, cara cepatnya ya guys, 30% kita konversiin dulu, berarti jadi 0,3 ya, 0,3. Nah, kalau misalkan nemu pecahan kayak gini, gimana cara cari X? Tinggal 0,3 kali 10, berarti 3 mol. Berarti kalau misalkan si C3H6 dikonversikan 30%, berapa jumlah mol yang bereaksinya? 3 mol. Nah, lanjut kita bikin tabel guys. Sebentar ya. Nah, gini ya guys. Kita masukin semua iniannya, terus mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, lalu kita masukkan mula-mula. C3H6 itu mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 10. Terus NH3 mula-mulanya berapa? 12. O2 berapa? 15,6. C3H3N berapa? 62,4. NH2O berapa? Bentar. Ya lewat guys sekarang. Nah, gitu ya guys, harusnya 62,4 itu N2. Nah, C3H3N-nya tidak ada, H2O-nya juga tidak ada, karena belum bereaksi ya si reaktannya. Lanjut ke bereaksi. Nah, disinilah perbedaannya. Tadi kan sudah, jatuh. Nah, tadi kan sudah dihitung ya bahwa jika C3H6 dikonversi ke 30%, berarti 3 mol. Berarti di sini bereaksinya 3, sisanya berarti 7. Nah, di sini guys, di sini juga si NH3 itu bereaksinya adalah 3. Karena sama-sama reaktan. Berarti di sini sisanya 9. Nah, kalau misalkan masih bingung ini 3-nya dari mana, ini tuh dari koefisien. Ingat ya, kalau misalkan di sini nggak ada koefisien, berarti koefisiennya 1. Ini 1, ini 1. O2 tuh koefisiennya 1,5. N2 tuh nggak ada. N2 tuh kan masuknya ke udara, berarti sini teh 0.
Nah, sedangkan C3H3N 1, H2O itu 3. Nah, berarti ngitung reaksinya ini biar gampang mah, ini kan 3, berarti 1 dikali 3, 3, 1,5 dikali 3 itu adalah 4,5. 0 dikali 3 sama dengan 0. 1 dikali 3, 3, 3 kali 3, 9. Nah, tinggal kurangin saja, 15,6 dikurangi 4,5, 11,1. Ini 62,4. Ini 3, ini 9. Nah, kalau udah begini bisa ditotalin. Totalnya itu kita jumlahin semuanya, 10 tambah 12 tambah 15,6 tambah 62,4 itu hasilnya 100. Ini dijumlahin semua hasilnya 22,5. Ini sisa dijumlahin semua hasilnya 101,5. Kita pindah ya ke kertas baru. Nah, next ya guys ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan guys kalau rasio mol akrilonitril per mol NH3 umpan yang bereaksi itu adalah rasio mol akrilonitril atau C3H3N itu adalah 3 per mol NH3. Itu bukan dilihat dari yang sini guys, tapi dilihatnya itu dari yang ini. Balik lagi ke sini, dilihatnya dari sini. Nah, mol NH3 yang bereaksi itu adalah 10, berarti 3 per 10 begitu. Langsung kita lanjut ke yang terakhir, yaitu komposisi. Buat daftar komposisi di arus keluar reaktor itu, jadi kita bikin lagi tabel seperti ini, tapi sebentar ya. Nah, begini ya, di sini anuannya, ini sisa, ini komposisi. Nah, kita tulis lagi sisa dari sini, tulis ke sini, pindahin 1, 2, 3. Nah, gagal transisi. Nah, udah gitu teh, kita teh ada rumusnya kan guys, komposisi teh. Rumusnya teh jatuh 7 sisa per total sisa dikali 100%. Berarti kalau misalkan begini jadi 7 per 101,5 dikali 100%, hasilnya adalah 6,89%. Lanjutkan semuanya sampai pokoknya ini harus ngehasilin 100%. Ini hasilnya 101,5. Gini ya. Setelah ini beres. Terima kasih, bye bye. Jangan lupa support saya ya di Telegram. Makasih, bye.